Oke ya, selamat datang kembali di tutorial Arduino kita. Oke, sebelum kita memprogram untuk project-project Arduino kita, agar dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, kita perlu mengerti apa itu library. Hal tersebut agar proses pemrograman kita bisa lebih cepat dan lebih efisien. Lalu, apa itu library? Library adalah kumpulan kode program yang dikemas untuk memberikan perintah terhadap suatu komponen atau fungsi tertentu agar komponen atau fungsi tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Library di sini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam penulisan sketch atau program ya, sehingga kita tidak perlu menulis kode berbaris-baris. Kita hanya perlu memanggilnya saja karena sudah terbuat atau sudah terinstal dalam perpustakaan Arduino IDE kita. Lalu, bagaimana cara kerja library ini? Pertama, kita pilih dulu ya library yang akan kita gunakan. Contoh, kita akan membuat sensor temperatur dan kelembapan menggunakan DHT11 library. Library ini dapat kita install pada library Arduino IDE kita. Setelah kita install, maka program untuk sensor temperatur dan kelembapan DHT11 itu bisa kita panggil atau kita gunakan di program kita karena sudah ada di perpustakaan atau library pada software kita, yakni Arduino IDE. Begitu ya untuk cara kerja library ini. Oke, lalu bagaimana cara kita menggunakan library ini? Ada beberapa cara ya untuk menggunakan library ini. Pertama, kita bisa menggunakan lewat Arduino IDE ya. Yakni kita bisa klik icon library ini ya, seperti buku pada library ini ya, atau library manager ini. Lalu kita bisa klik pada filter atau kolom pencari. Kita bisa memilih apapun yang ada di sini ya. Contoh kita bisa mencari di HT11. Nah, di sini kita bisa menginstalnya ya. Kita bisa menginstalnya sesuai dengan yang kita inginkan saja, seperti ini ya di HT11. Kita bisa langsung klik install ini aja. Nanti ada proses seperti ini dan langsung sukses kita bisa menggunakannya. Dan cara kedua, kita bisa menggunakan atau menginstal secara manual. Bagaimana caranya? Kita bisa pergi ke Google untuk mendownload library ya. Kita bisa klik saja library Arduino. Lalu bisa kita klik di sini. Di sini kita bisa pilih apa yang kita inginkan ya. Kita pilih sensor dulu. Di sini ada official library ya dan juga contributed by community. Kita cari saja ya untuk DHT11, Ctrl F, DHT11. Di sini ya, DF robot ini ya. Kita bisa klik ini dan kita bisa read the document. Di sini kita bisa mendownload di sini ya. Ada code di sini, lalu download zip. Lalu kita bisa pilih foldernya di program. Dan jika sudah terdownload seperti ini, kita bisa membuka Arduino IDE kita lagi. Lalu kita bisa masuk ke sketch, include library. Kita bisa add library ini. Lalu kita cari dokumen atau file zip tadi, di download program. Nah, kita bisa open. Kita pilih yes. Kita tunggu dan sukses ya. Ini sama seperti yang tadi. Cara mengeceknya kita bisa melihat di sketch library di sini. Ada yang sudah kita install ya, ini DFF Robot DHT11. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya? Kita harus
membaca dokumen terlebih dahulu ya. Pertama, kita harus mengecek dokumen dari library tersebut ya. Kita bisa melihatnya di sini. Ini adalah dokumen yang dibuat oleh DFF Robot DHT11 dan di sini ada dokumentasinya ya. Ini adalah boardnya seperti ini ya untuk modulnya. Di sini ada summary-nya. Nah, cara menggunakannya adalah seperti ini ya. Dan di sini kita bisa tahu kalau ini support untuk ESP dan juga Arduino Uno. Dan pertama, sebelum kita membuka atau menggunakan ini, kita harus tahu dulu lisensinya. Jadi apakah ini boleh kita gunakan lagi atau tidak. Itu bisa kita cek di lisensi di sini. Kita bisa klik lisensi ini. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini adalah MIT license yang artinya ini boleh digunakan kembali ya. Rekan-rekan bisa membaca di sini ya. Bisa membaca di sini. Dan untuk GitHub-nya itu sebenarnya sudah memberikan rangkumannya ya. Di sini ya ada izin di sini. Ada izin kita bisa menggunakan secara komersial yang artinya kita bisa menjualnya kembali dan kita bisa memodifikasi kode ini. Kita juga diperbolehkan mendistribusikan ulang dan juga penggunaan privat. Dan untuk yang tidak boleh atau tidak ada di sini yakni liability ya. Liability ini adalah tidak ada pertanggungjawaban ketika terjadi error code atau error sistem nantinya ya. Jadi tidak ada pertanggungjawaban dan untuk warranty ini tidak ada garansi ya. Ya jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai atau error code nanti. Lalu di sini ada condition. Di sini ada license dan copyright notice ya. Itu artinya lisensi yang ada di sini, jika kita ingin menggunakan atau mengambil kode yang sudah dibuat oleh DFF Robot ini, kita tidak boleh menghilangkan lisensi yang ada di sini ya. Ini untuk menghargai pembuatnya ya. Lalu kita bisa mengecek juga di example ya. Dan begini cara menggunakannya ya, yakni ini adalah pemanggilan library-nya ya, yakni ada include DFF Robot DHT 11.header ini. Ini kita bisa mengcopy saja, lalu kita pastekan di kode kita, lalu kita modifikasi saja ya. Ini menggunakan pin berapa pada Arduino ya. Jika kita lihat ini menggunakan pin 10 ya. Ini adalah pin PWM. Perlu kita ketahui kita menggunakan sensor ya, sensor temperatur dan kelembapan. Jadi kita harus menggunakan fitur PWM ya. Kita bisa melihat simbolnya ya. Sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Kita akan menggunakan pin 3 saja ya. Oke, kita rakit untuk pemberian sensor DHT-nya. Untuk skema perakitan ini sesuai dengan skema yang di layar ya. Untuk pin data dari modul DHT kita konekkan ke pin 3 ya, sesuai dengan program kita. Oke, jika sudah selesai merakit, kita akan jelaskan sedikit tentang codingnya ya. Kita bisa lihat di baris pertama di sini. Ini adalah pemanggilan dari library ya. Jadi library ini namanya DF Robot DHT11 ini ya, titik H ini ya. H di sini maksudnya header ya. Ini adalah file yang ada pada library DFR Robot ini. Lalu setelah kita panggil, kita bisa menggunakannya ya. Pertama, kita baca dulu ya dari pinnya, yakni pin ini atau pin 3 ini kita baca menggunakan DHT.read ini. Lalu setelah kita baca maka kita akan membuat serial printnya menggunakan fitur dari DF Robot ini, menggunakan DHT temperatur dan sama ya untuk di bawahnya juga. Lalu setelah itu program tersebut akan di repeat setiap 1 detik atau 1000 ms di sini ya. Oke, setelah itu kita upload ya. Kita pastikan portnya sudah betul dulu, kita masuk ke tool, kita portnya 9 ya,
Kalau di sini 9 dan Arduino Uno. Oke, jika sudah kita verify, lalu kita upload ya. Lalu bisa kita cek menggunakan fitur serial monitor di sini ya, ada di pojok kanan samping. Dan berhasil ya, terbaca temperatur 28 dan kelembapannya adalah 64. Jadi begitu ya untuk menggunakan library di sini. Oke, mungkin hanya itu ya untuk di sesi ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang sensor ya di sesi selanjutnya. Like dan subscribe video ini jika merasa ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.